Baik, selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa semuanya. Bapak akan coba jelaskan ya, jadi apa saja yang perlu dipersiapkan untuk presentasi Anda. Nah, untuk presentasi Anda mohon Anda siapkan dan pastikan bahwa, apa, jurnal ilmiah yang Anda pilih dalam bahasa Indonesia, sesuai dengan bidang yang Anda pilih sudah dicek semua kelengkapannya ya. Nah, mungkin teman-teman bisa cek seperti ini contoh saja ya, Bapak, tampilkan ini contohnya dari Jurnal Pekerjaan Sosial, judulnya ini, Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat. Ini ada dua penulis dari Fakultas Ilmu Sosial Politik FISIP ya, dari Universitas Padjadjaran. Nah, kedua penulis ini meneliti tentang pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang ada di Kabupaten Bangka, di Provinsi Bangka Belitung ya. Nah, ini abstraknya teman-teman pastikan dulu ini sudah sesuai dengan format yang kemarin Bapak minta. Apakah sudah ada? Bila sudah tinggal dicek kata kuncinya, ini dipastikan sudah ada. Jadi yang pertama Anda cek ya, abstraknya sudah ada atau belum, lalu kata kuncinya, kemudian di bagian pendahuluan ini sesuai format kemarin ya. Lalu setelah bagian pendahuluan, Anda lihat lagi sampai bagian tinjauan pustaka. Biasanya tinjauan pustaka ini digunakan bila ada ya, ini digunakan dalam bagian studi sebelumnya. Jadi silakan Anda pilih dan pilah bagian ini untuk masuk ke dalam studi sebelumnya. Bagaimana bila tidak ada bagian tinjau pustaka ini di paper Anda silakan baca di bagian pendahuluan, itu biasanya ada beberapa kutipan ya yang dikutip oleh penulis, misalkan seperti ini. Nah, ini kita bisa masukkan sebagai studi sebelumnya ya. Nah, ini silakan Anda kutip. Nah, nanti Bapak berikan contohnya ya. Nah, kemudian dari Kementerian Pariwisata ini juga bisa dikutip sebagai studi sebelumnya. Ini dengan catatan bila tidak ada tinjauan pustaka ya di paper Anda. Nah, bila ada silakan Anda pilih di bagian tinjauan pustaka ini ditambah dengan bagian pendahuluan tadi ya, kutipan-kutipan tersebut. Anda pilih dan pilih. Nah, kemudian kita masuk ke bagian berikutnya. Setelah bagian pendahuluan, Anda cek apakah ada bagian metode ya. Bagian metodenya juga penting karena Anda akan bisa melihat bagaimana cara yang digunakan atau diajukan oleh penulis untuk menyelesaikan masalah yang ingin dibahas ya. Nah, kemudian pastikan hasilnya pembahasan. Nah, ini sudah tercantum jelas hasil ya hasil atau temuan pembahasan itu analisisnya ya. Jadi silakan teman-teman baca dengan baik ya. Nah, kemudian ditutup dengan bagian kesimpulan di bagian akhir. Kita cek di paper ini secara detail di kesimpulan, lalu ditutup dengan daftar pustaka atau referensi. Nah, ini pastikan unsur ini sudah memenuhi terlebih dahulu ya. Nah, kemudian kalau kita tinjau satu persatu per bagian, di bagian abstrak ini kemarin kita sudah bahas ya, bahwa abstrak ini menggambarkan masalah apa yang ingin dibahas gitu ya. Nah, bila Anda lihat contoh ini, di bagian abstrak ini sudah jelas ya, bahwa ini adalah gambaran umumnya pengembangan pariwisata. Kemudian kita lihat secara khususnya itu di mana. Nah, di kabupaten yang ada di sebuah provinsi. Kemudian kita lihat lagi apa yang akan dibahas gitu ya. Ya, ini kalau kita lihat ada masalah yang dibahas. Yang mau dibahas adalah sumber daya alam yang potensial gitu ya. Untuk apa? Untuk dikembangkan sebagai tujuan wisata di kawasan pantai dan seterusnya ya. Kemudian tujuan penelitian ini apa, Pak? Nah, ini tujuannya jelas ya. Kalau Anda tujuannya untuk apa? Merumuskan model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Kabupaten Bangka, terutama di kawasan Pantai Rambak dan Pantai Rembu ya. Nah, caranya bagaimana, Pak? Nah, caranya ini ya. Jadi eh, sudah jelas apa yang mau dibahas kalau kita lihat tadi ya. Ini latar belakang umumnya ya. Nah, setelah latar belakang umum, kita masuk ke latar belakang khususnya di sini. Nah, kemudian kita lihat ada masalah apa yang mau dibahas gitu ya. Ya ini, kita mau membahas ini, sumber daya alam yang potensial ini. Sehingga tujuannya apa? Kita bisa merumuskan model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, khususnya di kawasan pantai Rambak dan Rebu, terkait sumber daya tadi ya. Nah, metodenya bagaimana, Pak? Metodenya kalau Anda lihat di kualitatif di sini ya, kualitatif, Anda cek. Dia menggunakan sampel 20 orang, termasuk informan ya.
Nah, kemudian tekniknya adalah wawancara dan FGD atau diskusi grup terkumpul atau fokus group discussion ya. Nah, apa hasilnya Pak? Ini hasilnya ya. Nah, ini hasilnya Anda bisa lihat dilakukan untuk di pantai yang mana, kemudian dilakukan untuk menghasilkan apa ya, model ini hasilnya ya. Silakan Anda baca. Ya, semoga Anda sudah mempunyai gambaran ya. Jadi ini teman-teman ada sebuah model alternatif, modelnya itu adalah 3 langkah di sini ya. Ada tahap awal, tahap pertengahan, dan tahap lanjutan ya. Nah, kemudian yang menggunakan strateginya apa, kemudian uh, apa yang bisa kita simpulkan ya, kita menyimpulkan sesuatu. Apakah dari ketiga hal itu menekankan pada bagian mana ya, atau pada siapa dalam proses pengembangan pariwisata tersebut. Nah, itu di bagian abstrak. Nah, itulah yang akan nanti Anda jelaskan pada waktu Anda memaparkan PPT Anda di bagian abstrak. Jadi Anda tidak membaca lagi, tapi Anda menceritakan bahwa pariwisata adalah sebuah pilar penting dalam pengembangan sebuah daerah di kawasan provinsi. Nah, salah satunya misalkan di Provinsi Bangka Belitung, di Kabupaten Bangka. Nah, di Kabupaten Bangka ini banyak sekali sumber daya yang bisa dikembangkan. Potensinya sangat besar ya, mulai dari kawasan wisata seperti kawasan pantai, kemudian sumber air panas, kemudian heritage atau peninggalan sejarah, sampai kawasan gunung dan perbukitan. Nah, apa yang ingin kita capai? Sebenarnya peneliti ingin merumuskan model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di kedua kawasan tersebut. Nah, bagaimana caranya? Tentu kita menggunakan metode kualitatif yang melibatkan 20 orang narasumber. Kita melakukan wawancara, kemudian kita melakukan diskusi grup terkumpul atau FGD. Nah, hasilnya apa? Hasilnya ternyata menunjukkan ada model yang kita bisa usulkan ya untuk mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat tersebut, khususnya di kawasan Pantai Rambak dan Pantai Rebo ya. Nah, kemudian modelnya itu seperti apa prosesnya? Ada 3 langkah. Pertama awal, kedua pertengahan, ketiga lanjutan. 3 tahap ini tentu ada strateginya masing-masing. Strategi direktif, kemudian non direktif, kemudian ada uh, pendekatan lanjutan gitu ya. Nah, kemudian kesimpulannya nanti Anda bisa lihat ternyata 3 model. Model ini bisa dikembangkan dengan 3 cara dengan melibatkan berbagai pihak ya. Nah, itu yang dijelaskan pada waktu Anda memaparkan PPT Anda. Nah, di bagian pendahuluan Anda bisa cek di sini. Pendahuluan ini biasanya berisi beberapa paragraf. Ya, ini adalah cerminan dari abstrak Anda biasanya ya. Kalau abstrak Anda menceritakan ada latar belakang umum, latar belakang khusus tadi, nah ini dikembangkan di bagian pendahuluan ya. Nah, nanti Anda bisa temukan di sini industri pariwisata saat ini. Nah, ini secara umum Anda jelaskan kondisinya seperti apa, nah, menurut siapa. Nah, ini cari studi sebelumnya siapa yang melakukan itu. Kemudian apa kondisinya gitu ya. Kalau di Indonesia seperti apa PDB kita gitu ya. Nah, ini Anda cari data-datanya dari kementerian. Karena ini tahun 2016, jadi dia menggunakan data 2016. Nah, di paragraf kedua, nah ini nanti Anda pilih saja ya bagian pentingnya ya.
Nah, di bagian ini teman-teman, Anda bisa cek ya, paragraf kedua ini menceritakan apa, bahwa potensi pariwisata itu adalah salah satu program unggulan ya dalam pengembangan daerah. Nah, itu kata kuncinya. Penjelasannya apa? Nah, penjelasannya ada di kalimat berikutnya. Nah, inilah yang Anda jelaskan ke para pendengar Anda waktu Anda presentasi nanti ya. Jadi, ya Anda tuliskan kalimat topiknya saja, ya yang ini, yang selebihnya ini Anda jelaskan, ceritakan secara lisan tanpa membaca lagi ya. Jadi Anda harus memahami betul alur apa dari sebuah paper ini seperti apa. Nah, poin-poin inilah yang Anda sarikan dalam poin-poin di bagian pendahuluan, gitu ya. Nah, yang berikutnya juga sama, kalimat topiknya apa, lalu Anda jelaskan bagian uh, ini pendukung ini saat Anda presentasi, ya. Ini dan seterusnya Anda menggunakan teknik yang sama, ya. Itu untuk bagian pendahuluan. Oke. Kemudian di bagian tinjauan pustaka atau dasar teori, nanti Anda bisa gunakan teori-teori apa yang digunakan oleh penulis ini ya. Dia mengutip dari Page tahun 2009 ada 5 pendekatan dalam pengembangan pariwisata dari nomor 1 Houston sampai nomor 5 Sustainable Approach gitu ya. Nah, nanti Anda tulis saja headline-nya saja. Nah, nanti yang isinya apa itu Anda ceritakan secara langsung ya di kelas. Oke, itu intinya dari bagian pendahuluan ya. Dan daftar pusaka ini juga karena dia terpisah gitu ya. Jadi Anda bisa pilih ya intinya pusaka mana yang penting yang Anda bisa gunakan, Anda bisa kutip untuk membantu penjelasan Anda nanti, ya. Poinnya itu. Misalkan Anda bercerita tentang insan pariwisata, itu ada 3 pilarnya, masyarakat, dari swasta dan pemerintah. Nah, itu Anda ceritakan saja, masyarakat itu masyarakat seperti apa, swasta itu misalkan melibatkan pihak industri pariwisatanya gitu ya, hotel, rumah makan, dan seterusnya gitu ya. Kalau pemerintah ya pasti pemerintah bisa pemerintah daerah, bisa pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi atau yang mana gitu ya. Itu yang harus dijelaskan dengan baik. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian di bagian metode, Anda bisa lihat metode ini menceritakan apa pendekatannya, kualitatifkah, kuantitatifkah, lalu dia melakukannya bagaimana tekniknya gitu ya. Nah, kalau di sini dia menggunakan pengumpulan data primer dan sekunder gitu ya. Dari data-data, dokumen-dokumen, kemudian melakukan FGD gitu ya, dengan pemerintah, dari narasumber di Kecamatan Sungai Liat, misalkan ini ya, di kawasan Pantai Rambak dan Pantai Rembuk. Nah, lokasinya di mana Anda bisa lihat di sini, di tempat tersebut. Nah, hasilnya apa? Hasilnya Anda bisa lihat, ini ada beberapa paragraf. Jadi pada dasarnya Anda baca dengan baik, setiap paragraf itu melambangkan apa. Jadi kalimat topiknya apa, itu Anda perlu ketahui. Jadi misalkan seperti ini ya, paragraf pertama ini ya, di bagian hasil. Ya ini hasilnya apa ya? Ternyata pengembangan pariwisata di kawasan tersebut merupakan potret upaya untuk pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bangka secara keseluruhan. Jadi dia sebagai apa namanya, tolok ukur lah gitu ya, atau mungkin percontohan gitu ya. Nah itu kata kuncinya. Nah selebihnya yang bagian ini Anda ceritakan dengan kalimat Anda sendiri waktu Anda presentasi ya. Nah kemudian hasil yang kedua apa? Nah ternyata gambaran mengenai pertumbuhan industri pariwisata di Bangka itu dalam waktu 10 tahun terakhir itu meningkat atau menurun gitu ya. Nah itu Anda jelaskan. Jadi lihatlah datanya. Di bagian ketiga misalkan bidang apa bidang pariwisata ini ternyata sektor ini banyak dimasuki oleh masyarakat ya. Jadi tidak hanya uh, tidak hanya satu ya, tapi ada beberapa pilihan. Nah ini silakan Anda kembangkan ini hasil ini dalam bentuk poin-poin di PPT Anda ya. Nah hasilnya bagaimana Pak? Nah kalau kita lihat di paper ini karena dia digabung ya hasil dan pembahasan itu analisis maksudnya ya. Nah, kalau kita lihat di paper ini, analisisnya dia berikan di halaman ini ya, teman-teman ya, di halaman 9 ini. Hasilnya apa Anda baca? Oh, ternyata uh, model itu adalah fondasinya. Fondasi, kenapa disebut fondasi? Nah, Anda baca. Model itu melibatkan siapa, apa tujuannya, apa peranannya gitu ya. Kemudian Anda cek lagi di bagian-bagian bawahnya, ada model pengembangan dalam bentuk gambar gitu ya. Mana yang instruktif, mana yang partisipatif gitu ya, mana yang apa strategi direktif gitu ya. Jadi Anda bisa baca dengan baik. Dan akhirnya kita sampai di kesimpulan. Nah, kesimpulan ini apa garis besarnya gitu ya yang mau dibahas tadi kalau tujuannya untuk kalau Anda lihat tadi tujuannya udah jelas di atas ya. Tujuannya adalah untuk merumuskan model pengembangan pariwisata. Itu tujuannya. Jadi dia kalau di bagian kesimpulan dia harus tunjukkan apa modelnya seperti apa. Nah, modelnya seperti ini ada poin 1, poin 2 dan poin 3 beserta detail-detailnya.
Nah, kemudian bagian terakhir daftar pusaka, ya. Itu terkait bagian paper. Nah, kemudian bagaimana Pak terkait PPT-nya? Nah, ini PPT-nya Bapak akan coba bagikan. Silakan Anda simak baik-baik. PPT ini formatnya sudah Bapak bagikan ya di kelas, jadi rekan-rekan tidak perlu bingung gitu ya. Yang pertama ini bagian judul di slide pertama, nama penulis ada 2, gitu ya. Kemudian nama Anda di bawah nama penulis paper, kemudian jurusan, fakultas, kemudian nama universitas kita dan tahun gitu ya, misalkan. Nah, di halaman kedua, teman-teman, ini daftar isi ya. Jadi poin-poin apa saja yang ingin Anda jelaskan, Anda tampilkan di bagian ini. Ini Anda bisa ubah nanti layout-nya ya. Tetapi isinya ini tidak boleh berkurang ya. Minimal ada berapa poin ini kalau Anda baca? Ada 8 poin ini ya. Oke. Itu terkait bagian daftar isi. Nah, di bagian abstrak silakan Anda salin. Nah, bagian abstrak ini dari paper yang Anda pilih ya. Anda rapikan lalu berikan kata kuncinya di bagian abstrak ini gitu ya. Usahakan ini dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau Anda menemukan paper dalam bahasa Inggris, terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Nah, tujuan penelitian ini silakan Anda kutip dari bagian abstrak. Biasanya di abstrak itu ada tujuannya, teman-teman. Jadi kalau Anda baca di sini, hasil penelitian ini bertujuan untuk apa gitu ya. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model pengembangan gitu ya. Nah, jadi itu Anda kutip, Anda salin di bagian ini. Ini yang perlu Anda ingat waktu Anda presentasi. Jadi nanti bila ada pertanyaan, apa tujuan penelitian ini, Anda harus selalu ingat ini ujungnya Anda mau mencapai ini, ya itu. Ya. Jadi ini tidak boleh lupa tujuan ini. Oke, jangan lupa, silakan dibaca baik-baik. Nah, bagian pengantar ini tadi kalau Anda masih ingat, paper tadi Bapak sudah highlight ya, bagian kalimat topiknya apa, setiap paragraf. Nah, itu Anda tampilkan di sini, Anda parafrasakan ya. Ada parafrasakan. Nah, nanti ini Anda ceritakan ke teman-teman Anda di kelas. Poin pertama, misalkan pariwisata merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional. Mengapa? Nah, Anda baca di paper tadi. Kenapa? Di paragraf pertama ya. Yang poin kedua, pariwisata itu menjadi salah satu program unggulan dalam pembangunan daerah. Kenapa? Nah, Anda baca di paragraf kedua di paper tadi ya, di bagian pendahuluan. Nah, semua ini Bapak ambil dari bagian pendahuluan. Jadi, kalau di bagian pendahuluan itu ada 6 paragraf, misalkan, Anda bisa kompres jadi 4 kata kunci, kalimat kunci seperti ini. Lalu nanti waktu Anda presentasi Anda jelaskan apa makna setiap kalimat ini ya. Sederhananya seperti itu. Nah, studi pendahuluan ini cukup Anda kutip dari paper Anda di bagian pendahuluan. Kalau tadi contoh itu ada di bagian tinjau pusaka gitu ya. Jadi Bapak bisa kutip, Anda letakkan di sini, Anda jelaskan bahwa di sini ada misalkan ada 7 studi sebelumnya yang penting gitu ya. Kenapa industri pariwisata itu menjadi ujung tombak? Pertama, karena dia bisa berperan untuk meningkatkan pembangunan nasional gitu ya. Kemudian bisa mengurangi tingkat kemiskinan, bisa mempercepat pembangunan nasional, dan seterusnya. Jadi itu Anda ceritakan. Gitu ya. Nah, yang berbicara angka-angka, Anda ceritakan bahwa ternyata dari pariwisata ini, pendapatan domestik bruto kita terjadi peningkatan ya sebesar 4%. Yang sebelumnya sekian triliun meningkat menjadi berapa triliun gitu ya. Nah, ini Anda ceritakan. Oke, itu bagian berikutnya ya. Di bagian metode ini Anda silakan Anda baca di bagian metode ini teman-teman. Di paper tadi itu Bapak sudah tunjukkan tadi ya bahwa pendekatannya apa, kualitatifkah, kuantitatifkah, atau mungkin campuran, mungkin ada metode lain kalau Anda memiliki paper di bidang ilmu komputer gitu ya. Nah, jadi apa metode yang digunakan, pendekatannya seperti apa, pengumpulan datanya seperti apa, dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian hasil temuannya seperti apa. Ini Bapak kutip semua dari paper tadi. Ini Anda ceritakan kembali ya. Ini Bapak coba tunjukkan, nanti Anda bahasakan dengan bahasa Anda sendiri ya, kalimat-kalimat ini. Lalu Anda ceritakan apa makna temuan ini atau hasil ini. Nah, ini Bapak bikin ada beberapa poin, nanti silakan Anda atur desainnya, layoutnya silakan diganti. Tapi poin-poin ini jangan diganti ya. Itu terkait hasil atau temuan. Nah, ini analisis, ini dari gambar tadi,
modelnya seperti apa. Ini Anda ceritakan model ini mau cerita apa, apa maknanya, kenapa dibuat seperti ini, bagaimana tahapannya, siapa yang terlibat, kenapa harus menggunakan ini gitu ya, dan seterusnya. Silakan dibaca sesuai apa yang Anda temukan di dalam referensi Anda ya. Nah, kesimpulan ini nanti Anda lihat dari paper tadi, apa sih yang mau dibahas gitu ya. Apakah kesimpulan ini menjawab yang tadi kita mau tuju gitu ya. Kan tujuan, yang kita tuju apa? Untuk memberikan model gitu ya. Nah, modelnya dijawab nggak? Nah, kalau di sini disebutkan modelnya adalah model seperti ini, ada 3 langkah ini ya. Ada 3 strategi, ada langkah-langkahnya juga berbeda gitu ya, dan seterusnya. Kontribusinya apa buat pemerintah, buat industri, buat komunitas, buat akademisi dan peneliti seperti apa. Implikasinya juga buat masyarakat seperti apa gitu ya. Buat pemerintah, buat akademisi seperti apa. Jadi ini yang Anda ceritakan di bagian eh, kesimpulan gitu ya. Oke, terakhir referensi. Di bagian referensi ini teman-teman Anda ceritakan ulang, Anda tuliskan ulang referensi yang Anda pakai dari paper tersebut. Jadi Anda silakan pilih saja beberapa yang ingin mewakili ya. Ya, jadi secara keseluruhan nanti ini gambaran umum dalam waktu yang kita tentukan di kelas, ya, durasi yang sudah kita bahas di kelas. Silakan Anda latih dulu dalam waktu tertentu apakah bisa menjawab atau memaparkan poin-poin tadi yang Anda ceritakan secara tepat dan tepat gitu ya. Oke, semoga video panduan ini bisa membantu rekan-rekan untuk menyiapkan diri dalam presentasi final Anda. Ya, semoga sukses semuanya dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.